Amin Rais dan Zainal Mustafa kelihatannya ketakutan masuk penjara, akhirnya mundur dari kasus penggugatan ijazah Joko Widodo. Amin Rais sekarang malah balik badan membela Jokowi untuk melaporkan orang-orang yang menggugat ijazah Jokowi ke pengadilan. Dan inilah beritanya. Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya. Wah, tumben banget nih muji-muji. Takut ya? Takut kena ya? Takut juga pakai baju Shopee ya? Tumben muji-muji. Biasanya mojokin terus, tapi sekarang setelah Pak Jokowi mau melaporkan ini, mau membawa masalah ini ke jalur hukum, kok sekarang malah muji-muji? Ayo lanjut Mbak. Isu ijazah palsu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi kalau menurut Titip sekali lah. Mbak, baiknya gimana ini? Apakah mau diakhiri aja isu ijazah palsu ini, gimana? Coba himbauannya coba. Nah, mulai hari ini jangan lagi kita menuntut Jokowi supaya konkret, sungguh-sungguh. Iya. Nah, sekarang kita disuruh bersabar. Jokowi akan tunjukkan ijazah aslinya itu nanti sudah sampai ke pengadilan, ke ranah hukum. Tumben banget ya dia ngomong bener ya. Dah, tenan toh, Mbak Amin, gawe ontran-ontran apa meneh, Mbak. Beh jan rumah aku, towek ngono iki ra nyebut ya Mbak. Usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu, Zainal Mustafa menyatakan mundur dari penanganan gugatan ijazah Jokowi. Zainal bilang jika kasus ini penuh rekayasa, namun karena ingin fokus, Zainal memilih mundur dan akan menyelesaikan kasus yang menjeratnya. Hari ini saya akan mengundurkan diri dari tim Tipu UGM. Ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga. Kawan-kawan yang mungkin kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki, hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget. Enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Di penjara. Bapak harus berani di penjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang. Kecuali Bapak nggak menuduh. Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh. Teriak-teriak, Jokowi jelas ijazah palsu. 1000 miliar persen ijazahnya palsu. Bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egy Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan ijazahnya. Penakut dia. Jelas ini ijazahnya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya. Sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus di penjara.
Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Politikus senior Amin Rais tidak mempersoalkan langkah Presiden ke-7 Jokowi yang akan membawa kasus tuduhan ijazah palsu ke ranah hukum. Amin Rais justru mendukung Jokowi untuk segera menyeret pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Pernyataan itu disampaikan Amin Rais melalui akun YouTube-nya pada Sabtu 19 April. Amin Rais mengatakan langkah tersebut merupakan cara jitu Jokowi guna menjawab isu ijazah palsu. Amin Rais menilai, dengan adanya laporan tersebut maka keinginan Jokowi menunjukkan ijazah asli di pengadilan bakal terwujud. Ia kemudian menyindir Jokowi dengan mengatakan bahwa Presiden ke-7 itu akan dipuji publik setelah melaporkan ke pengadilan. Jadi kalau Anda mau membantu bangsa ini supaya tidak terlibat dalam pro-pronta, bahkan retak persatuan bangsa ini hanya karena gara-gara Anda, ya, maka Anda sebaiknya menolong bangsa ini, ya, untuk memecahkan itu dengan cara sesegera mungkin, ya, datang ke pengadilan, tunjukkan ijazah asli Anda, kemudian yaitu the case is closed, dan Anda mungkin akan dipuji, oh ternyata Pak Jokowi memang top, Marco top, gak menyangka kita, kelihatannya sepertinya pelongo-pelongo, tapi ternyata hebat dia. Itu mungkin juga akan terjadi, terserah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Ya. Makanya nggak berani. Nah sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan. Ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Nah Jokowi kini menghadapi dilema dan saya yakin memang tidak ada jalan keluarnya. Secara objektif saya melihat Jokowi makin terpojok. Seseorang yang sudah berada di pojok lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan. Tidak ada gunanya Jokowi membentuk tim ahli hukum untuk memukul balik upaya Dr. Rismond dan puluhan tokoh lainnya untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi belum reda, kini foto saat wisuda Universitas mantan wali kota Solo tersebut diklaim hasil editan. Hal itu disampaikan oleh ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismond Hasiholan Sianipar pada Rabu, 23 April 2025. Dalam unggahan terbarunya di akun X, Rismond membagikan hasil temuannya soal foto wisuda Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan, UGM. Menurut Rismond, foto yang telah beredar di medsos itu merupakan hasil editan. Rismond mengatakan, dirinya telah melakukan pengolahan foto tersebut menggunakan metode error level analysis. Hasilnya, foto yang beredar tersebut diduga telah mengalami perubahan dari foto aslinya. Ia menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdapat kotak merah pada foto yang menandakan potensi edit karena sebaran kompresi yang tidak seragam. Postingan Rismond tersebut kemudian mengundang berbagai reaksi dari warganet, banyak pro dan kontra yang disampaikan. Dalam unggahannya itu, Rismond menunjukkan perbedaan foto yang diduga palsu dengan foto lain yang disebutnya sebagai foto asli sebelum diedit. Dalam foto kedua, tampak ada banyak perubahan, salah satunya dugaan manipulasi terhadap seorang pria yang ada di dalam foto. Foto yang disebut mirip Jokowi muda, dengan kacamata tebalnya, tidak ada dalam foto asli yang diunggah Rismond. Sebelumnya, menggunakan metode sama, Rismond juga mengaku menemukan kejanggalan dari foto ijazah Jokowi yang beredar di medsos, khususnya di area foto ijazah, yang menurutnya memiliki keanehan. Saya yakin sebagian besar anak bangsa sudah tambah muak dengan masalah ijazah palsu Jokowi. Ketika tim FPUA, Front Pembela Ulama dan Aktivis, tanggal 15 dan 16 April yang lalu berkunjung ke pimpinan UGM di Yogyakarta dan ke Solo, berkunjung ke rumah Jokowi. Masalah ijazah Jokowi, yakni S1 dari Fakultas Kehutanan UGM,
sama sekali tidak tuntas. Akan tetapi ternyata Jokowi bukan figur penakut, dia figur pemberani kelihatannya. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu siap melaporkan pihak-pihak yang telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baiknya itu ke jalur hukum. Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani dalam tanda petik, karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya, ijazah yang sampai detik ini belum pernah ada orang melihatnya selain Jokowi sendiri, kalau memang ada. Sesungguhnya Jokowi sudah tahu cara paling jitu atau cesplang bagaimana menuntaskan isu ijazah palsunya yang cenderung tidak akan pernah reda atau berhenti. Mas Jokowi, berhentilah berpikir ruwet bundet. Belum tapi sudah, sudah tapi belum, asli tapi palsu, palsu tapi asli. Logika apa-apaan ini Mas Joko? Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan secara teknis, benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau ini belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Ya, dasarnya jangan katanya mungkin bukan katanya mungkin, ini kan begitu. ini Sampaikan katanya gini gitu loh katanya yang jelas gini Mas, terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya, bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena dengar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh, karena ini adalah temuan software. Temuan software mengatakan begitu. Ini kan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, benar kan? Sebentar, supaya pemirsa nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu ntar jadi kita jangan banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya orang yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga. Ya, atau diduga ini ada namanya. Sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak berani sebut. Jadi gini, Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah kan buatnya lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti dia baru usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi nggak masuk logika. Namanya jangan sesat. Membuatnya bukan tahun 85. Jadi anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on Roy Suryo, udahlah. Penyesatan. Anda jangan hoax. Sungguhnya isu ijazah palsu Jokowi, isu yang bisa dikatakan sudah agak basi, walaupun tidak pernah selesai tuntas. Bambang Tri, orang pertama yang menuduh Jokowi tidak punya ijazah SD dan SMP berdasarkan data yang dia kumpulkan. Namun karena Jokowi manusia vindiktif, jadi sangat dendam gitu, dan psikopat, dia lewat rekayasa bolodupaknya dengan mudah menjebloskan Bambang Tri dan Gus Nur ke dalam penjara untuk masa 6 tahun. Menanggapi hukuman penjara 6 tahun yang jelas zalim itu, Gus Nur hanya berucap, saya menyerahkan semuanya pada Allah. Insya Allah pengadilan Allah yang nanti akan berlaku. Nah, terbukti benar harapan atau doa Gus Nur itu. Bangsa Indonesia dikejutkan oleh seorang alumni UGM dari Fakultas Teknik bernama Rismon Hasiholan Sianipar, seorang ahli forensik digital, pendidikan luar negeri, kemudian juga membedah secara komprehensif dan total tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Saya berpendapat akhirnya langit melakukan intervensi setelah isu kepalsuan ijazah S1 Jokowi tidak selesai. Maka Dr. Rismon itu yang akan membuat rampung insya Allah. Nah, bila betul UGM berani menerima Dr. Rismon dan rombongan pada 15 April nanti untuk secara jujur, sekali lagi secara jujur, menjernihkan secara final apakah Jokowi punya ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan
atau ijazahnya ternyata palsu atau bodong, dan juga apakah Jokowi berani menerima kunjungan sejumlah tokoh Jakarta pada pertengahan April nanti supaya Jokowi segera menunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Maka selesailah sudah kontroversi berdele-dele itu. Karena 6 tahun lalu di depan para santri di pesantren Al-Fadul wal Fadilah 2, Brangsong, Kendal, Jokowi berpidato antara lain, dunia butuh keterampilan, skill, bukan ijazah. Nah, logika terkilir Jokowi ini sangat rapuh, karena orang bisa punya skill atau keterampilan karena punya pendidikan yang mutlak diperlukan. Jokowi adalah contoh telak. Karena sekolah dan kuliahnya tidak jelas, maka memimpin Indonesia hanya berakhir dengan penguasaan kaum oligark atas bangsa dan negara Indonesia. Jadi Jokowi lah penanggung jawab utama kebobrokan Indonesia selama ini. Gimana? Bukannya UGM juga sudah banyak menjelaskan tentang ijazah Jokowi. Ya, tapi kan nggak ada buktinya. Saya dulu 2 tahun yang lalu pernah memberikan solusi sampel sekali. Ya. Jadi kalau Presiden Jokowi sebagai Presiden turun ke PN Jakarta Pusat, bawa ijazahnya, ini loh ijazah saya, sudah selesai. Ya, itu saja sebenarnya. Tapi ini berdele-dele, ya, puter-puter. Ya, jadi saya ingin di tengah aja lah, ya, ini tengah aja. Bagaimana supaya ini bangsa kita sudah ada 2 kubu, berbahaya lah.